Perkembangan teknologi web server dan penguatan sistem keamanan. List of content 1. Pengertian web server 2. Sejarah teknologi web server 3. Fungsi web server 4. Jenis-jenis web server 5. Penguatan sistem web server 6. Daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Maria Benedikta Vita, NBI saya 4624000039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari web server. Web server adalah suatu perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau istilahnya request dari sebuah klien, di mana klien tersebut menggunakan sebuah aplikasi browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS. Kemudian merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau PHP. Nah, itu pengertian dari web server, di mana web server tersebut itu bukanlah sebuah website, namun sebuah piranti lunak atau software tempat website tersebut itu berjalan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari teknologi web server. Yang pertama, saya akan membahas siapa sih penemu dari web server itu. Oke, web server pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-Lee, seseorang yang berasal dari London. Pada akhir tahun 1990, Tim Berners-Lee berhasil mengoperasikan server web dan browser di CERN, sekaligus mendemonstrasikan ide-idenya pada publik. Web server dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang bernama CERN atau kepanjangannya European Organization for Nuclear Research. Tujuan awal diciptakannya web server yaitu untuk mempermudah para ilmuwan dan para peneliti pada saat itu untuk saling bertukar informasi. 1 tahun berlalu, Tim Berners-Lee menghasilkan 2 buah program komputer. Yang pertama yaitu sebuah sistem yang diberi nama WWW atau yang kita ketahui sebagai World Wide Web. Dan yang kedua yaitu web server pertama yang diberi nama CER. Web server sendiri memiliki sejarah yang cukup simpel, namun keadaannya sangat penting untuk saat ini. Walau internet sudah berkembang dari puluhan tahun yang lalu, server baru muncul pada tahun 1990. Awalnya inovasi ini usulan dari proyek CERN, sebuah organisasi riset nuklir di benua Eropa. Dari usulan tersebut, akhirnya teknologi ini dibuat server yang bernama NeXT. NeXT sendiri adalah perusahaan yang didirikan Steve Jobs setelah ia keluar dari Apple. Akhirnya penggunaan teknologi menjadi suatu hal yang wajib untuk sekarang. Mengapa demikian? Karena pada tahun yang sama muncul browser yang pertama di dunia, yaitu World Wide Web. Dunia teknologi akhirnya melihat teknologi ini adalah sebuah teknologi yang paling tepat untuk memasukkan sebuah website. Perkenalkan, nama saya Jessica Misi Sarunumen, NBI saya 1462400028. Saya akan menjelaskan fungsi web server. Fungsi web server yang paling utama adalah untuk menyimpan,
memproses, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna melalui internet. Selain itu, web server juga memastikan situs web selalu tersedia dengan sedikit atau tanpa jeda. Ada beberapa fungsi lain dari teknologi ini, yaitu yang pertama, dapat mengecek apakah request dari pengguna aman atau tidak. Yang kedua, dapat membersihkan case yang sudah tidak lagi terpakai. Yang ketiga, menyiapkan semua modul yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah website atas permintaan pengguna internet. Yang keempat, mengelola enkripsi data dan transaksi web yang aman. Kelima, mencegah akses tidak sah. Yang keenam, menjaga integritas dan privasi pengguna internet. Yang ketujuh, mendistribusikan permintaan yang masuk ke beberapa server lain yang bekerja di belakangnya. Yang terakhir, yang ke-8, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request client atau web browser. Jenis-jenis web server. Satu, ada Apache. Web server ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di dunia. Apache awalnya didesain untuk mendukung sistem operasi Unix, namun kini sudah kompatibel dengan berbagai jenis sistem operasi lainnya. Server Apache ini bersifat open source dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Unix. Apache menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan banyak modul yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Selain itu, Apache juga terkenal karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Kelebihan lain dari Apache ini adalah dukungan dari komunitas yang sangat luas. Pengguna dapat dengan mudah menemukan sumber daya dan dukungan untuk memecahkan masalah atau menambahkan fitur-fitur baru lainnya. Apache terus dikembangkan dan diperbaharui, menjadikannya pilihan yang andal untuk berbagai jenis situs web, mulai dari yang kecil hingga yang berskala besar. Kedua, ada Nginx, web server yang dikenal karena kecepatannya dan efisiensinya, terutama dalam mengelola situs web dan dengan trafik yang tinggi. Web server ini menawarkan fitur-fitur keamanan seperti firewall dan SSL. Nginx menggunakan arsitektur yang ringan dan dapat menangani banyak koneksi secara simultan tanpa membebani server. Ini membuat Nginx sangat cocok untuk situs web dinamis dan aplikasi web modern. Salah satu keunggulan Nginx adalah kemampuannya dalam load balancing dan manajemen cache. Server ini juga mampu mendistribusikan beban kerja secara efisien dan mempercepat waktu muat halamannya. Selain itu, Nginx juga sering digunakan sebagai reverse proxy, meningkatkan keamanan dan performa backend server. Tiga, LightDB web server. LightDB web server ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C, yang dimana dapat dijalankan pada sistem operasi Linux dan Unix serta Windows. LightDB bersifat open source dengan lisensi BSD.
Like DPD dapat menjalankan beberapa bahasa pemrograman, yaitu diantaranya PHP, Catalyst Framework, Python, Ruby on Rails, Perl, dan Lua. 4. IIS atau Internet Information Service. IIS merupakan HTTP web yang digunakan di dalam sebuah sistem operasi Windows, mulai dari jenis Windows NT 4.0, lalu Windows 2000 Server, Windows 2003 Server. Layanan ini berguna sebagai sebuah pendukung protokol TCP atau IP. IIS ini juga menjadi salah satu fondasi dari sebuah platform internet dan juga internet Microsoft. Penguatan sistem web atau penguatan sistem keamanan adalah upaya untuk meningkatkan keamanan di dalam sistem teknologi, infrastruktur, firmware, dan aplikasi, yaitu dengan bertujuan mengurangi resiko keamanan seperti diserang virus atau diserang trojan atau yang lainnya. Lalu adapun caranya untuk meningkatkan sistem keamanan adalah menerapkan sistem firewall, yaitu sistem yang dimana kita bisa melihat arus lalu lintas pengiriman data, supaya jika ada pengiriman data yang mencurigakan kita bisa langsung mencegahnya. Lalu yang kedua, menerapkan sistem verifikasi 2 kali, yaitu misal kita menerapkan kita masukkan email, lalu kita memasukkan password, lalu untuk masuk ke sistem tersebut yaitu kita harus menggunakan passkey atau hanya orang-orang atau kunci yang hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Lalu mengelola konfigurasi seperti user, server, jaringan, dan NTP. Pengelolaan ini membantu kita supaya kita memperoleh visibilitas, yaitu kita bisa melihat siapa saja yang login ke dalam sistem seluruh server dan apakah ada terjadi kesalahan di dalam server tersebut. Lalu yang keempat, melakukan pemantauan secara terus-menerus supaya kita mengetahui aktivitas apapun di sistem kita, melacak login dan mengetahui siapa yang mengakses server tertentu. Lalu yang kelima, menghapus software yang tidak digunakan, yaitu seperti mungkin software yang scan QR barcode, itu kan kadang bisa juga di dalamnya terdapat iklan-iklan yang sangat mengganggu. Lalu karena kita sering next aja, jadi bisa-bisa nanti ternyata aplikasi itu sangat mencurigakan, jadi dia menginstal aplikasi lagi yang tidak kita ketahui bahwa ternyata aplikasi itu menginstal sendiri dan tiba-tiba ternyata data kita banyak yang hilang. Lalu melakukan pencadangan data server, ini adalah cara terakhir jika kita terkena serangan cyber, seperti server kita saat diserang DDoS, trojan atau virus lainnya, supaya kita saat data kita hilang atau diformat oleh penyerang cyber tersebut, data kita masih ada atau masih aman. Daftar pustaka. Berikut adalah beberapa website yang kami kutip dan jurnal yang kami dapat dari internet.